pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tablik Akbar yang mengambil satu tema yang cukup menarik, yaitu menembus alam gaib. Salah satunya adalah kita lebih banyak mengupas tentang alam jin, dan alhamdulillah kami mendatangkan praktisi yaitu ruqyah syariah seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Ustadz Junaidi, ciri-ciri kemudian kategori setan, iblis dan sejenisnya. Sekarang mungkin bisa kita masuki pada seseorang yang mengalami gangguan jin. Ustadz, mungkin bisa dilami di materi itu. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar ada kesurupan jin, atau tepatnya kesurupan setan. Karena tidak semua jin itu jahat. Ada jin yang muslim, yang soleh. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Akan tetapi walaupun itu jin muslim, kita tidak tahu hakikatnya Islamnya seperti apa, karena mereka makhluk gaib. Maka kita dilarang meminta bantuan kepada mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan di antara manusia ada yang meminta bantuan, meminta sesuatu, perlindungan kepada jin, maka jin-jin itu akan menambahkan dosa dan kesesatan. Ini adalah prinsip bagi kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa gangguan jin itu ada. Salah satunya kesurupan, dan masih banyak sekali gangguan-gangguan jin. Karena di dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan 17 dijelaskan, yang artinya bahwa iblis itu akan memerintahkan bala tentaranya untuk mengganggu manusia min baini aidihim wa min khalfihim wa an yaminihim wa an syama'ilihim. Jadi iblis itu menyuruh dan memerintahkan tentara-tentaranya untuk mengganggu manusia, baik dari depan, belakang, samping kanan dan samping kiri. Jadi setiap saat dari semua arah kita akan selalu diintai oleh setan untuk disesatkan. Jadi kesurupan itu hanya salah satu daripada gangguan jin yang banyak sekali. Dan di antara ciri-ciri di antara kita yang sehat ini, mungkin di antara kita ada yang diganggu oleh jin, tepatnya adalah setan dari kalangan jin. Di antaranya kita diperintahkan untuk sholat, tapi malas untuk melaksanakannya. Berarti kita sudah diganggu oleh setan. Mau sholat, sudah wudhu, sering batal. Nah, entah kentut atau buang air, sering. Tapi kalau di luar sholat, tidak. Kemudian bagi yang tidur biasanya diganggu oleh mimpi-mimpi buruk. Nah, ar-ru'ya as-sadiqah minallah wa ru'ya, jadi mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, dan mimpi yang jelek, yang menakutkan, itu dari setan. Nah, maka itu diantaranya ciri orang yang terganggu oleh jin. Kemudian juga misalnya ada emosional yang tinggi, ya, gampang marah, dan kemarahan itu juga disulut oleh setan dari kalangan jin. Kemudian dengan doa-doa itu bagaimana Ustadz? Dengan doa-doa apakah benar itu diajarkan oleh Rasulullah? Baik, jadi di antara kita ada yang kadang-kadang meminta bantuan jin dengan doa-doa. Karena doanya itu diajarkan oleh jin, bukan dari Rasulullah. Bagaimana kita mengobati orang yang terganggu oleh jin atau setan dari kalangan jin ini? Ya, pertama kita membacakan ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan ruqyah syariah. Ya, ruqyah syariah yaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta kesembuhan orang yang sakit dan juga perlindungan bagi yang sehat. Baik, terima kasih Ustadz Syahroni dan Ustadz Junaidi. Ustadz Syahroni barangkali bisa menambahkan di sini apa yang perlu kita persiapkan untuk mempertahankan diri, untuk membentengi diri dari gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan palsu. Silakan. Saudara-saudara dan pemirsa TV One yang berbahagia, di awal sudah dikatakan bahwasanya kita manusia makhluk yang paling sempurna. Kesempurnaan manusia terbukti lewat para malaikat sujud kepada manusia yang pertama. Artinya apa? Kesempurnaan manusia bisa kita jaga dengan eksistensi dan nilai-nilai keimanan lewat pengamalan ibadah dan berdekatan kepada yang maha gaib.
takkan pernah masuk setan kepada diri manusia selama masih ada orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segaib apapun pasti akan takut sama yang maha gaib. Tadi Al-Habib Mundir sudah nyatakan setan enggak berani ketemu kepada manusia. Makanya perlu dipertegas bahwa Quran itu al-muta'abbadu bitilawati, ibadah buat orang yang membaca, bukan buat nakut-nakutin setan. Ayat kursi bukan buat ngusir setan. Setan sekarang jangankan dibacain ayat kursi, dilempar sama kursinya nggak bakal takut. Setannya sakti. Artinya apa? Sejak awal kita bentengi diri kita dengan nilai keimanan. Karena berangkat tadi bahwasanya ciri orang beriman percaya kepada yang gaib, otomatis iman kuat, iman mantap, takkan pernah terbawa oleh jiwa dan nafsu syaitaniyah, insyaallah. Insyaallah. Dan baiklah pemirsa, pada segmen ini sebelum kita akan kembali beristirahat, kami persilakan kembali kepada Habib untuk memberikan kesimpulan dari bahasan kita kali ini. Silakan Habib. Terima kasih Ustaz Agung, juga guru-guru kita yang kita muliakan, Ustaz Junaidi, Ustaz Syahrani, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para saudara-saudariku dan juga saudara-saudariku pemirsa TV One yang dimanapun Anda berada, kesimpulan daripada perjumpaan kita pada sore hari ini adalah kekuatan iman di dalam melewati godaan dari yang zahir dan yang gaib, dan yang gaib itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena tidak terlihat. Kalau yang terlihat bisa kita hindari, tapi kalau yang tidak terlihat, kalau iman kita lemah, kita bisa terguncangkan. Jangan-jangan ini dari ilham ilahi yang benar, dari iman kita yang membisikkan kita berbuat sesuatu, atau dari setan. Bingung. Jangan-jangan. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang kemuliakan, pegang guru-guru kita. Kita butuh guru. Bukan berarti nggak boleh belajar dengan buku, tapi harus ada gurunya. Iya, kalau nggak ada gurunya, dia mengamalkan sesuatu tanpa ada guru pembimbingnya akan membingungkan. Satu kejadian, ketika seorang mengobati orang lain dengan pengobatan nabawi, nggak mau pakai guru, dia baca ahsanud dawa hayyatus sauda, sebaik-baik pengobatan adalah dengan ular hitam. Dia obati setiap orang dengan ular hitam. Tiap kali ngobatin mati, tiap kali pasien datang mati. Nabi yang berbicara ini hadis bahwa sebaik-baik obat adalah ular hitam. Akhirnya bingung juga, nanya ke guru, Pak Ustadz, ini hayatus soda, sebaik-baik dawa, sebaik-baik obat ular hitam. Ini salah cetak, yang benar habbatus sauda, bukan hayatus sauda. Beda titik satu ya sama Pak, cetaknya salah tuh. Yang benar sebaik-baik obat jintan hitam. Kalimatnya cuma beda satu titik, berubah jadi ular hitam. Ini kalau orang belajar tanpa ada bimbingan gurunya. Oh, jadi boleh kita baca buku, boleh, tapi kalian punya guru yang membimbing. Jika kalian bingung, bisa kalian tanyakan. Jangan gurunya hanya google.com ya. Nah, gurunya cuma google.com, akhirnya bingung, nanya ke Google nggak bisa dimintai bertanggung jawab di yaumul qiyamah. Kalau guru salah, tanggung jawab dia di hari kiamat nanti. Demikian saudara-saudaraku yang kemuliakan. Demikian Ustaz Agung, silakan. Baik, terima kasih, dan pemirsa jangan kemana-mana. Pada segmen terakhir nanti kita akan berdoa bersama yang akan kembali dipimpin oleh Habib Mundir. Tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar.